Dibocorkan media Belanda, Patrick Kluivert diam-diam bawa 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia. Jan Madsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini. Saking takjubnya Dan James dan Joy Pelupesi saat pertama kali melihat jersey timnas Indonesia sampai begini. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Patrick Kluivert membuat timnas Indonesia berpotensi mendapatkan 2 amunisi berharga secara sekaligus menjelang laga kontra Australia dan juga Bahrain. Skuad Garuda akan berjuang lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada jeda internasional Maret ini. Kluivert akan mendapatkan 4 pemain naturalisasi baru yaitu Ole Romeni, Joy Pelupesi, Emil Audero, dan juga Dan James. Selain itu, PSSI juga menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis yang juga bertugas untuk membantu Kluivert di timnas Indonesia. Namun selain itu, Kluivert dikabarkan membawa 2 asisten baru yang belum pernah diungkap ke publik sebelumnya. Pada Rabu 12 Maret 2025, media Belanda The Telegraph mengabarkan bahwa Kluivert juga membawa Leo Echtel, seorang fisioterapis ke timnas Indonesia, di mana Patrick Kluivert juga membawa Leo Echtel ke Indonesia. Demikian warta yang dibeberkan Telegraph. Ketika mengisi stafnya, Patrick Kluivert memilih kenalan lama. Pelatih timnas Indonesia membawa Leo Echtel dari Fisiomed bersamanya sebagai fisioterapis. Echtel juga pernah bekerja sama dengan Kluivert di timnas Belanda karena dia pernah menjadi fisioterapis di De Oranje pada tahun 98 hingga 2008 silam. Selain Echtel, muncul kabar pula bahwa Jordi Kluivert ikut dalam skuad timnas Indonesia sebagai analis. Kabar ini muncul setelah Kluivert terlihat dalam satu pesawat bersama 2 asisten Kluivert yaitu Dani Lanzat dan Alec Pastur serta pelatih fisik Quentin Yacoba. Jordi Kluivert sendiri masih terikat kontrak dengan klub asal Italia yaitu Triestina hingga tahun 2026 mendatang, sehingga belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar ikut dalam staf kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Namun indikasi kuat muncul karena unggahan foto Dani Lanzat di Instagram story-nya itu. Terlebih Kluivert pernah bekerja sama dengan Kluivert di klub asal Turki Adana Demirspor sebelum bergabung dengan Triestina. Selain hal itu, Jan Madsen dan juga Pascal Struijk bersedia memperkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang melawan Australia dan Bahrain bulan ini. Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan juga perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini pemain-pemain keturunan yang diyakini PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jay Itzes, Tom Hai, Kelvin Verdong, Max Hilgers, Kevin Dick, hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama tersebut bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI, di mana pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini nanti, dia juga akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk masuk ke Indonesia, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Okezone pada Selasa. Jadi nanti dia pelatih yang juga akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir yang melobi kemana-mana, dengan timnya dilobi kemana-mana. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Jan Madsen dan juga Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Jan Madsen saat ini bermain untuk klub Premier League Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekitar 574 miliar. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023-2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Bagaimana dengan Pascal Struijk? Ya, back 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris Leeds United. Pascal yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori back produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal mengemaskan 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Premier Danny van Laar sempat mengatakan Pascal tersedia membela
Timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny Van Laar. Melihat tingginya level Ian Masin dan Pascal Struijk, keduanya disinyalir baru mau membela Timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026 jika menang atas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 ini. Dan pembahasan selanjutnya nih Sobat Kamus Bola, ada pemandangan menarik setelah prosesi sumpah WNI yang diikuti oleh 3 pemain keturunan, Dane James, Emil Audero, dan juga Joel Pelupessy. Namun yang paling mencuri perhatian adalah ekspresi Dane James dan juga Joel Pelupessy saat pertama kali melihat langsung jersey kebanggaan Timnas Indonesia. Anak kecil yang baru mendapatkan hadiah ulang tahun, wajah Dane James langsung bersinar begitu diperlihatkan jersey tandang Timnas Indonesia yang berwarna putih. Tampak matanya berbinar, senyumnya mengembang lebar, seolah-olah ia sudah membayangkan momen di mana ia menggunakan jersey itu dan berjuang untuk Garuda di atas lapangan. Rasa haru bercampur kebanggaan terpampang dari wajahnya seakan dirinya telah menanti momen ini sepanjang hidupnya. Kehadiran Dane James diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Dengan pengalaman dan kemampuannya di Eropa, pasti mampu memperkuat barisan pertahanan serta membantu Indonesia meraih hasil terbaik di berbagai kompetisi mendatang. Tak kenal, maka tak sayang. Ya, mungkin itulah yang dirasakan Dane James sebelum benar-benar menyentuh jersey kebanggaan Timnas Indonesia. Namun begitu ia menggenggamnya, rasa bangga itu seolah meledak ke dalam dirinya. Jersey itu bukanlah sekedar pakaian, melainkan simbol dari tanah air yang kini telah menjadi bagian dari identitasnya. Dane James, pemain muda yang memiliki darah keturunan Surabaya dan Semarang ini, tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Ia terus memperhatikan setiap detail dari seragam yang akan segera ia kenakan di atas lapangan. Warna putih bersih yang melambangkan kejayaan dan melambangkan kebanggaan sebuah bangsa yang menaruh harapan besar pada setiap pemain yang mengenakannya. Luar biasa, saya tak sabar mengenakan ini di lapangan, ucap Dane James dengan penuh semangat. Dalam benaknya sudah terbayang atmosfer stadion yang penuh dengan supporter mendukungnya bertarung demi nama Indonesia. Ya, jersey itu bukan hanya sehelai kain, tapi sebuah amanah. Ia telah melihat sendiri bagaimana para pemain Timnas Indonesia bertarung mati-matian untuk membawa lambang Garuda. Kini, tanggung jawab itu ada di pundaknya. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap duel yang ia menangkan, semua akan menjadi bagian dari sejarah panjang sepak bola Indonesia. Joel Pelupessy tak kalah antusias. Tak hanya Dane James, Joel Pelupessy juga tampak begitu terkesima dengan jersey Timnas Indonesia. Dia terus memperhatikan jersey itu dengan penuh kekaguman. Momen ini seakan menjadi titik balik dalam harinya, di mana ia bukan lagi hanya seorang pesepak bola profesional, tapi juga seorang pejuang baru di Timnas Indonesia. Saya merasa terhormat bisa mengenakan ini, saya akan memberikan yang terbaik, katanya tegas. Seakan berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh rakyat Indonesia, Joy dan juga Dane James tahu bahwa perjalanan mereka di Timnas Indonesia baru saja dimulai. Mereka mungkin masih perlu beradaptasi, memahami gaya permainan dan membangun chemistry dengan rekan tim. Namun, melihat ekspresi mereka, jelas bahwa mereka siap menyelam ke dalam lautan persaingan internasional dengan penuh semangat dan tekad yang membara. Jersey itu kini bukan hanya sekedar milik mereka, tapi juga bagian dari identitas mereka. Dengan mengenakan seragam Timnas Indonesia, mereka tak lagi hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang akan mendukung mereka dengan penuh kebanggaan. Ribuan bahkan jutaan supporter akan menyebut nama mereka, menaruh harapan di setiap langkah dan tantangan yang mereka lakukan di atas lapangan. Kini pertanyaannya, bukan lagi apakah mereka siap, tetapi sejauh mana mereka akan melangkah bersama Garuda. Apakah mereka akan menjadi bagian dari generasi emas yang membawa Indonesia ke panggung yang lebih tinggi? Atau mereka akan berhenti di tengah jalan? Semua masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, mereka tak akan berjuang sendirian. Dengan semangat yang membara, bukan tak mungkin mereka akan menjadi bagian dari sejarah emas sepak bola Indonesia di masa depan. Garuda sudah menanti mereka di atas lapangan.